Bayangkan dua orang yang paling kamu percayai ternyata menyimpan rahasia yang menghancurkan hidupmu. Seorang ibu muda hidup dalam ilusi kebahagiaan bersama suami dan dua anaknya hingga ia menemukan petunjuk kecil yang mengubah segalanya. Dimulai dari pelukan aneh hingga percakapan mencurigakan, teka-teki itu perlahan terungkap. Suaminya berselingkuh, bukan dengan orang asing, tetapi dengan ibunya sendiri. Pengkhianatan yang tak terbayangkan ini membawanya ke dalam perjalanan penuh kejutan, rasa sakit, dan keberanian untuk merebut kembali hidupnya. Bagaimana ia mengungkap kebenaran, dan apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kamu, Catherine adalah seorang wanita muda yang awalnya hidup bahagia bersama keluarganya, bersama mantan suaminya. Mereka dikaruniai dua anak yang menjadi cahaya dalam kehidupan mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sebuah kenyataan pahit yang sulit dipercaya mengubah hidup Catherine selamanya. Babak awal kecurigaan, hubungan Catherine dengan ibunya. Seorang wanita yang dianggap sebagai figur kepercayaan dalam hidupnya, selalu terlihat baik. Namun, Catherine mulai menyadari ada hal-hal yang aneh terjadi di antara ibunya dan suaminya. Awalnya, ia mengabaikan kejanggalan-kejanggalan kecil tersebut karena sulit baginya untuk mempercayai bahwa dua orang yang paling ia cintai bisa mengkhianatinya. Satu hari, Catherine memperhatikan cara mereka saling menyapa telah berubah. Biasanya, suaminya hanya memeluk ibunya dari samping saat bertemu, tetapi kini ia melihat ibunya mengalungkan tangannya ke leher suaminya. Suaminya pun mulai memberikan pijatan kaki kepada ibunya di hadapan Catherine. "Sayang, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Catherine dengan senyum tipis ketika melihat suaminya memijat kaki ibunya. "Oh, ini hanya pijatan ringan. Ibumu bilang kakinya pegal," jawab suaminya dengan nada santai, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Meskipun jawaban itu terdengar masuk akal, Catherine merasakan sesuatu yang ganjil. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berpikir berlebihan. Awal mula perselingkuhan antara suami Catherine dan ibunya dimulai dari interaksi yang awalnya tampak biasa saja. Sebagai seorang menantu, suami Catherine sering membantu pekerjaan rumah atau keperluan ibunya sebagai bentuk penghormatan. Namun, perhatian itu perlahan berubah menjadi kedekatan yang tidak wajar. Suatu hari, saat Catherine sedang bekerja lembur, suaminya mengantar makanan ke rumah ibunya. Momen itu menjadi titik awal bagi mereka untuk berbicara lebih dalam tentang kehidupan pribadi mereka. Mereka mulai berbagi cerita, saling menghibur, dan tanpa disadari, hubungan mereka berkembang ke arah yang salah. "Kamu pasti capek, selalu bekerja keras untuk keluarga," ujar ibunya sambil tersenyum hangat. "Terkadang rasanya berat, tapi melihat senyummu membuat semuanya terasa lebih mudah," jawab suaminya sambil menatapnya dengan cara yang berbeda. Dari percakapan sederhana itu, mereka mulai sering mencari alasan untuk bertemu tanpa sepengetahuan Catherine. Mereka berdua merasa mendapatkan perhatian dan pengertian yang tidak mereka temukan di tempat lain untuk berkencerit. Suaminya, yang merasa terbebani oleh tekanan rumah tangga, menemukan pelarian emosional dalam hubungan tersebut, sedangkan ibunya, yang merasa kesepian setelah kehilangan pasangan, melihat menantunya sebagai sosok yang mengisi kekosongan itu. Tanda-tanda yang semakin jelas. Beberapa waktu kemudian, Catherine menyaksikan hal lain yang membuatnya semakin curiga. Suaminya mulai memberikan perhatian berlebih kepada ibunya. Pada suatu hari, ia bahkan melihat suaminya membawa bunga untuk ibunya. "Bunga untuk siapa?" tanya Catherine ketika melihat suaminya membawa buket bunga segar. "Untuk ibumu, dia pantas mendapatkannya setelah membantu kita menjaga anak-anak," jawabnya sambil tersenyum.
Katrin mencoba menerima penjelasan itu, meskipun hatinya mulai merasa gelisah. Namun, kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika suatu malam, ia mendengar percakapan aneh antara suaminya dan ibunya. Jika Katrin dan ayahnya secara pilu pergi bersamaan, kita akan bersama, ujar suaminya dengan nada setengah bercanda. Iya, kita pasti akan menjaga satu sama lain, balas ibunya sambil tertawa kecil. Percakapan itu menghantui pikiran Katrin. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia masih ragu untuk mengambil tindakan. Pencerahan dari nenek. Di tengah kebingungannya, nenek Katrin dari pihak ibu datang menemuinya. Neneknya, seorang wanita bijak, mencoba membuka mata Katrin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nak, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku merasa ada yang tidak beres antara ibumu dan suamimu, ujar neneknya dengan hati-hati. Nenek, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin percaya bahwa mereka tidak akan pernah melakukan itu, jawab Katrin dengan suara gemetar. Percayalah, kebenaran akan terungkap. Kamu hanya perlu bersabar dan memperhatikan tanda-tandanya, kata neneknya, mencoba memberikan kekuatan kepada Katrin. Meski sulit menerima saran itu, Katrin mulai lebih waspada terhadap perilaku ibunya dan suaminya. Bukti yang menguatkan, suatu malam, Katrin melakukan panggilan video dengan suaminya, yang mengaku sedang bekerja di luar kota sebagai kurir. Saat mereka berbicara, Katrin mendengar suara wanita di latar belakang. Ekspresi gugup suaminya ketika mendengar suara itu membuat Katrin semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Siapa itu? Tanya Katrin dengan nada tegas. Oh, itu hanya pelanggan, jawab suaminya dengan tergesa-gesa, berusaha menutup-nutupi. Namun, Katrin tidak lagi bisa dibohongi. Ia segera menghubungi saudara perempuannya yang tinggal bersama sang ibu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat suamimu menjemput ibu hari ini, ujar saudaranya dengan nada ragu, seolah takut menyakiti perasaan Katrin. Mendengar itu, Katrin merasa hatinya hancur. Ia segera meminta mereka untuk datang ke rumahnya dan memberikan penjelasan. Namun, baik ibunya maupun suaminya menolak untuk menemui Katrin. Keputusan yang sulit. Malam itu, Katrin membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia mengemas barang-barangnya, membawa kedua anaknya, dan meninggalkan rumah. Rasa sakit hati dan kekecewaan mendorongnya untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari lingkungan yang penuh pengkhianatan. Tak lama setelah itu, Katrin menerima kabar bahwa ibunya telah pindah ke rumahnya bersama mantan suaminya. Mereka menjalani hidup layaknya pasangan baru, sementara Katrin mengajukan gugatan cerai dan meminta hak asuh penuh atas anak-anaknya. Aku harus melanjutkan hidupku. Mereka sudah membuat pilihan, dan aku harus membuat pilihanku sendiri, ujar Katrin kepada neneknya dengan tekad yang kuat. Kehidupan baru. Setelah melalui proses hukum, Katrin berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anaknya. Dengan dukungan neneknya, Katrin memulai hidup baru yang penuh harapan. Ia berbagi kisahnya di media sosial untuk memberikan inspirasi kepada orang lain agar berani melawan pengkhianatan dan memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komennya. Postingan Katrin menjadi viral, ditonton oleh jutaan orang yang memberikan dukungan dan simpati kepadanya. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan liku, Katrin menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Dari kisah ini, kita belajar pentingnya menjaga kepercayaan dan batasan dalam hubungan keluarga serta pasangan. Pengkhianatan dari orang terdekat dapat merusak keutuhan keluarga dan menciptakan luka mendalam. Selalu dengarkan intuisi, hargai kejujuran, dan jangan ragu mengambil langkah tegas demi melindungi diri dan orang yang kita cintai.